Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita ketemu lagi sama Ustazah Siti. Kita belajar matematika di bab baru ya. Kemarin kita baru beres bab 2. Itu tentang lingkaran. Kemarin sudah selesai ulangannya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu bangun ruang sisi datar. Kalian buka halaman 25 LKS-nya. Nah, sekarang kita di pertemuan ini kita akan masuk ke luas permukaan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah sebuah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang atau volume atau isi serta sisi yang membatasinya. Ya, itu adalah bangun ruang. Atau juga bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang setiap sisinya tersusun dari bangun datar, ya. Nah, bangun ruang sisi datar itu apa aja sih, Bu? Nah, ini bangun ruang sisi datar itu yang pertama adalah 1, kubus, ya. Dan yang kedua adalah balok. Yang ketiga adalah prisma. Yang keempat adalah limas. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dulu, yaitu yang pertama adalah kubus. Nah, ini adalah contoh bentuk kubus. Lihat nih kubus dengan baik-baik ya. Kalau kubus berarti setiap sisinya, setiap panjang sisinya, setiap sudutnya memiliki besar yang sama. Itu adalah kubus, ya. Kalau dalam sehari-hari kubus contohnya apa? Bisa menyebutkannya? Kita sering nih ketemu Pak dalam sehari-hari melihat sebuah kubus. Contohnya adalah sebuah Rubik atau juga sebuah dadu dalam ular tangga. Nah, itu adalah contoh sebuah kubus. Jadi sebuah kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki panjang sisinya semuanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur kubus. Yang pertama, ini lihat nih, yang pertama LKS-nya semuanya lihat, mempunyai 6 sisi. 6 sisi, berarti yang mana 6 sisi? Lihat ke gambar. Berarti sisinya itu adalah A, B, F, E. Satu, itu baru satu. A, B, F, E. Itu satu sisi. Terus B, C, G, H. Itu yang kedua. Terus C, G, H, D. Itu yang ketiga. Terus A, D, H, E. Itu yang keempat. Harus ada 6 sisi. Berarti 2 lagi apa? A, B, C, D yang di bawah alasnya, ya. Itu yang kelima. Terus yang keenam adalah yang di atas tutupnya. E, F, G, H. Ini adalah 6 sisi sebuah kubus. Terus yang kedua unsur-unsur kubus yaitu mempunyai 12 rusuk. Mana rusuknya? Nah, ini nih rusuk. A ini adalah sebuah rusuk. A. Terus FB, GC, HD, AB, AD, DC, CB. Terus yang atas EF, FG, GH, HE. Nah, hitung nih ada berapa? Katanya 12 rusuk. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang dikatakan
rusuk. Terus yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Mana titik sudut? Nih, titik sudut. Ini adalah sebuah titik sudut. Titik A, titik B, titik C, titik D. Katanya ada berapa titik? 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Terus yang keempat, mempunyai 12 diagonal sisi sama panjang. Diagonal yang mana? Diagonal, ada yang tahu? Pernah mendengar diagonal? Diagonal sisi. Tadi yang namanya sisi yang mana? A, E, F, B. Ini adalah sebuah sisinya, ataupun yang lainnya banyak, ada 6 sisi. Nah ini mah katanya 12 diagonal. Diagonal sisi. Mana yang namanya diagonal? Yang miring. Kan kalau AE adalah lurus, tegak lurus. Kalau diagonal berarti miring. A ke F. Nah ini adalah sebuah contoh diagonal sisi. A ke F adalah diagonal sisi. Terus B ke E juga ini adalah diagonal sisi ya. Ini. Nah, ini adalah diagonal. Terus EB juga diagonal. Ini diagonal sisi. Terus AC diagonal sisi. BD diagonal sisi. GB diagonal sisi. FC diagonal sisi. ED diagonal sisi. AH diagonal sisi. Terus ini DG, HC, terus di atas nih EG, HF nih. Jadi semuanya ada 12 diagonal ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di setiap sisinya itu ada 2. Tadi sisinya ada 6. Berarti 2 kali 6, 12 di diagonal. Terus yang kelima, mempunyai 4 diagonal ruang. Diagonal ruang mah dari mana ke mana? Diagonal ruang mah jadi menyilang. Masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan kubus. Masuk ke ruangannya kubus. Tapi menyilang. Yaitu dari A ke G. Nah masuk kan? Masuk ke ruangannya kubus. Nah A ke G adalah diagonal ruang. Terus mana lagi yang masuk? C ke E. H ke B. D ke F. Ada berapa katanya? Ada 4 diagonal, betul. A ke G 1, C ke E 2, H ke B 3, F ke D 4. Terus yang keenam, mempunyai 2 bidang diagonal. Mana? Mempunyai 2 bidang diagonal. Kalau 2 bidang nih. 2 bidang berarti diagonalnya itu sebuah bidang. Paham nggak? Jadi kan kalau tadi diagonal tuh cuman garis lurus aja itu diagonal, tapi miring diagonalnya. Nah, garisnya itu miring. Nah, kalau di sini 2 bidang diagonal. Jadi diagonalnya itu sebuah bidang. Nah, apa nih di sini contohnya? Di sini 2 bidang diagonal, berarti bidangnya itu yang diagonal adalah DHFB. Mana DHFB? DHFB. Nah, di sana terbentuk sebuah bidang. Bayangkan sebuah sisi atau ya bidang itu sebuah sisi AHFB menyilang ya di tengah-tengah ruangan kubus. Terus yang kedua adalah ACGE nih. ACGE. Nah, bidangnya tuh berada di sana. Nah, ya di dalam kubus. Jadi itu adalah yang dinamakan
diagonal bidang atau bidang diagonal. Ini adalah unsur-unsur kubus. Nah, sekarang masuk ke luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus nih, kalian lihat rumusnya. Luas permukaan kubus adalah 6 dikali S sama S pangkat 2. Atau bisa juga yang S ini adalah rusuk. Bisa sisi, bisa rusuk ya, sama aja. Ini biasanya mah R. Tuh ini kan rusuk, tapi ini harusnya R ya, 6 kali R. Nih, 6 dikali R pangkat 2. Jadi 6 dikali rusuk pangkat 2. Jadi bisa menggunakan S, bisa menggunakan R, tapi mungkin karena kemarin kita di buku LKS ini sudah membahas lingkaran, tentang lingkaran, dan kalian menemukan simbol R itu adalah dalam lingkaran adalah apa? Anak-anak? Jari. Makanya di sini menggunakan rusuknya itu adalah sisi. Jadi panjang sisi nih. Panjang sisi sebuah kubus adalah berapa misalnya ya? Kita nih, ini rumusnya ini ingat dulu, 6 dikali S pangkat 2 atau bisa juga 6 dikali R pangkat 2. S sisi, kalau R di sini mah rusuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Balok nih, ini contoh gambar baloknya. Nih ya. Nah, di sini kita masuk ke unsur-unsur balok. Kalian pernah ketemu nggak balok? Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Apa sayang? Ya, bisa juga lemari baju bisa, lemari es bisa, terus meja juga bisa ya. Nah, ini adalah unsur-unsurnya, yaitu mempunyai 6 sisi sama seperti kubus ya. Terus mempunyai 12 rusuk, ya betul, sama seperti kubus, mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 diagonal sisi, terus mempunyai 4 diagonal ruang, terus mempunyai 2 bidang diagonal. Nah, ini adalah rumusnya. Luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah P panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Jadi P di sini adalah panjang, L di sini adalah lebar, P juga panjang, T adalah tinggi, L adalah lebar, T adalah tinggi. Ingat ya, ini menggunakan L kecil. Jadi jangan menggunakan L besar. Kalau L besar adalah untuk luas, kalau L kecil untuk lebar. Nih, ini rumusnya. Dan yang ketiga adalah bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Ini contoh bentuk prisma. Nih, prisma yaitu seperti balok, tapi bentuk alasnya adalah segitiga prisma ini. Nih. Nah, ini unsur-unsurnya. Unsur-unsur prisma yaitu 1 mempunyai N mempunyai ini kan prisma, contohnya prisma segitiga nih. Jadi kalian bisa sebutkan prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Terus prisma segi 4. Nah, berarti seperti balok ya. Terus prisma segi 5. Jadi kalau prisma itu kalian bisa bermacam-macam. Bisa prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Ya, itu prisma. Jadi makanya di sini untuk unsur-unsurnya N-nya tidak disebutkan karena tergantung apakah
prisma segitiga atau prisma segi 4, prisma segi 5 atau prisma segi 6. Jadi di sini N di sini adalah tergantung sisinya. Sisinya ini alasnya, tergantung alasnya. Alasnya berbentuk apa? Apakah segitiga, apakah segi 4, segi 5, segi 6. Di sini kalian tulis nih. Jadi kalau misalnya yang ini contohnya prisma segitiga, maka N di sini adalah 3, mempunyai 3 ditambah 2 berarti 5. Berarti mempunyai 5 sisi. Mana 5 sisi? 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus kalau jadi nanti juga sama gitu. Kalau prisma segi 4 berarti 4 ditambah 2 jadi 6 sisi. Kalau prisma segi 5 berarti 5 ditambah 2 berarti ada 7 sisi. Terus ini karena ini contohnya prisma segitiga, jadi kita bahasnya prisma segitiga dulu ya. Mempunyai 3N rusuk berarti 3 dikali ini prisma segi apa tadi? Segitiga. 3 berarti 3 kali 3 berarti 3 kali 3 berarti 9, mempunyai 9 rusuk. Terus yang ketiga mempunyai 2N titik sudut berarti 2 dikali 3 sama dengan 6 titik sudut. Berarti kalau ini ya prisma segitiga berarti 5 sisi, terus 9 rusuk dan 6 titik sudut. Nah ini adalah rumus luas permukaannya. Rumusnya sama, hampir sama seperti balok. 2 dikali panjang tambah lebar ditambah PT ditambah LT. Panjang, lebar, tinggi sama ya. Ini adalah rumusnya. Terus yang keempat. Nih, limas. Ya, lihat limas. Limas ini jadi bentuknya itu ada titik puncak yang namanya limas. Mana titik puncak? Ini nih. Nah, ini adalah titik puncak dan yang di atas ini seperti biasa yaitu alas. Kan kalau yang lain mah ada alas, ada tutup, ada alas, ada tutup, ada alas, ada tutup. Kalau limas mah beda. Ada alas dan ada titik puncak. Ini adalah sebuah limas. Jadi limas juga yang alasnya itu bisa persegi, ya bisa segi 4, bisa segitiga, bisa segi 5, segi 6. Nah, di sini kebetulan adalah limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4 dan selalu mempunyai titik puncak ya. Ini adalah unsur-unsurnya. Unsur-unsur limas mempunyai N sisi tegak. Ini adalah limas apa tadi? Segi 4. Berarti N-nya itu adalah 4. Mempunyai 4 sisi tegak. Mana sisi tegak? Ini sisi tegak. Dari sini ke sini. Jadi yang berdiri tegak itu adalah sisi tegak. Karena ini limas segi 4. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4 sisi tegak. Terus yang kedua mempunyai N ditambah 1 sisi. Ini kata sisinya ada berapa? Karena ini 5 segi 4 maka sisinya jadi ada berapa? Kita hitung. Maaf ini burem. Nih. Nah, mana sisinya ini? 1, terus 2, 3, 4, terus di bawah 5. Jadi ada 5 sisinya. Terus mempunyai 2N rusuk. Ini segi 4 berarti 2 dikali 4, 8 rusuk. Ya, ini rusuknya nih. 8 rusuk. Mana rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah luas permukaannya. Rumus luas permukaan adalah sama dengan luas alas ditambah luas bidang tegak. Jadi luas alasnya ini luas berbentuk persegi. Berarti sisi kali sisi berapa? Nanti ditambah jumlah luas bidang tegak. Jadi ini bentuknya apa? Kalau yang bidang tegaknya berbentuk segitiga. Hitung semuanya.
luas alasnya 1/4 kalau yang ini ya. Terus ini mah ada segitiganya, berarti ada berapa? Ada 4. Hitung luas keempat segitiga tersebut, baru dijumlahkan dengan yang tadi, luas persegi. Ya, ini adalah materi untuk pertemuan hari ini, luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kalian boleh pelajari lagi nih ya, kalian baca lagi materinya. Setelah dipahami, kalian masuk ke tugas individu. Oke? Kalian pelajari dulu materinya. Setelah benar-benar paham, kalian masuk ke tugas individu ya.